Tentunya kita ingin mengusung dan mendukung pengembangan pariwisata halal, pariwisata yang Muslim friendly di Indonesia, dan juga bisa membantu dan mendukung bisnis Bapak Ibu masyarakat yang berkaitan dengan pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Noveri Maulana. Insya Allah saya nanti akan memandu acara kita lebih kurang selama 1,5 jam ke depan. Dan di tengah-tengah kita tentu sudah tak asing lagi Bapak Ibu juga sudah melihat posternya ya, yang telah berseliweran dengan kita. Kita mengundang untuk edisi pertama Bincang Santai PPHI ini. Insya Allah kita berikhtiar akan menyelenggarakan Bincang Santai ini setiap minggu. Ini adalah program baru dari kepengurusan PPHI yang walaupun di masa pandemi ini Bapak dan Ibu kita para pengusaha di bidang pariwisata cukup mendapat tantangan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, insya Allah dengan berjemaah kita di sini bersama, insya Allah kita tidak berbagi pesimisme, tapi kita di sini berbagi optimisme. Bagaimana kita bangkit kembali, bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi positif. Insya Allah selepas pandemi ini, lihat bisnis kita di pariwisata juga semakin meningkat, dan bisnis Bapak Ibu dan juga mungkin saudara-saudara di luar sana yang hadir ingin masuk berbisnis di bidang pariwisata, khususnya pariwisata yang ramah Muslim, bisa juga semakin yakin dan optimis Bapak dan Ibu. Itu mudah-mudahan tujuan kita membuat webinar Bincang Santai ini. Mari Bapak Ibu kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita masih menerima banyak sekali ini masih di ruang tunggu nih teman-teman panitia, mohon di admit ya. Insya Allah, walaupun memang di pertemuan pertama ini kita masih membatasi maksimum 100 orang dan kita lihat ada beberapa animo lain. Insya Allah di seri-seri yang selanjutnya kita akan tambah kuotanya dan juga kita akan live nanti di Facebook dan juga di media sosial lainnya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas dukungan dan kehadiran Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, mengawali acara kita, saya tentunya ingin mengundang tuan rumah kita pada malam hari ini untuk menyambut kita semua dan insya Allah juga memaparkan sebenarnya PPHI itu apa, dan mungkin sebagian Bapak Ibu yang baru mengenal PPHI atau baru melihat poster dan tertarik dengan temanya. Nah, sekaligus kita juga bisa berkenalan dengan PPHI dan Bapak Ibu semua nanti bisa juga menjadi anggota PPHI karena di PPHI tidak hanya pengusaha travel, tidak hanya pengusaha hotel atau pengusaha bidang pariwisata, tapi juga pengamat, aktivis, nah, atau asosiasi, tour leader, banyak sekali keanggotaan dari PPHI. Untuk itu saya ingin mengundang Ketua Umum PPHI Bapak Rianto Sofyan. Waktu dan tempat, persilakan Pak Rianto. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, senang sekali telah dan terima kasih kami atas nama PPHI ikut hadir dalam sini. Saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh nih yang juga memang sudah akrab dengan PPHI. Di antaranya Pak Purnomo ya, Ketua Pata Chapter Indonesia. Selamat malam Pak Purnomo. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya, mungkin dan juga ada Pak Waspada. Sehat. Terima kasih, sorry masih di mute. Oh, ya, Alhamdulillah Pak. Terakhir kita sama-sama dengan acara PPHI di Aston Marina ya Pak ya. Betul Pak. Sama-sama dengan Pak Wagub itu Pak Sandi Uno. Alhamdulillah bisa bergabung Pak. Terima kasih, mohon dukungannya untuk masa-masa yang penuh tantangan ini Pak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman PPHI dan insan pariwisata, khususnya pariwisata halal, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk menyemarakkan juga acara ini yang sebenarnya ditujukan adalah untuk bagaimana kita bisa menjalin ukhuwah atau menjalin network supaya bisa meraih keberkahan atau peluang. Memang kita ketahui bahwa sejak bulan Maret, sebenarnya sebelum Maret pun juga industri pariwisata sudah mengalami kesulitan karena adanya kenaikan harga tiket kalau nggak salah waktu itu. Ya sudah mulai menurun juga, tapi terus kemudian akhirnya pas Maret
ada COVID, itu langsung terjun bebas income kita ke nol di pertengahan Maret sampai dengan akhir Maret, dan awal April itu bisa sampai nol. Banyak hotel, travel agent dan sebagainya yang tutup. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang utamanya ya kita tetap saling memperkuat diri untuk mungkin bisa ada peluang-peluang dalam kondisi yang baru ini. Bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu yang masih belum mengetahui dan baru join dengan acara PPHI pada saat ini, PPHI adalah Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia yang didirikan tahun 2012. Tahun 2012 itu memang pertama-tama itu bentuknya masih Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia. Waktu itu bersama-sama dengan teman-teman perhotelan yang memang concern terhadap Muslim friendly services kita dirikan. Nah, kemudian tahun 2016 sejalan dengan dukungan daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012, kita terus berkembang dilanjutkan oleh kabinetnya Pak Aye pada saat itu sebagai Menteri Pariwisata. Keanggotaan daripada ASIN atau itu diperluas kepada seluruh pelaku usaha pariwisata yang berminat kepada Muslim friendly atau ramah Muslim facilities and services. Jadi semua ada di sini, ada hotel, ada restoran, ada spa, termasuk juga ada akademisinya, termasuk juga para profesi seperti chef, tour guide, tour leader dan sebagainya. Jadi kira-kira itu yang mungkin bisa saya sedikit sampaikan. Yang intinya kita ini ingin menjadi suatu pendorong untuk bisa memfasilitasi pengembangan wisata halal yang memang kebutuhannya agak unik sedikit, sehingga perlu diperkenalkan bagi semua stakeholder yang ada, terutama juga pemerintah, agar kita ini bisa berkembang bersama-sama dengan tema-tema pariwisata lainnya, yang tentunya pasar ini adalah termasuk adalah pasar yang besar yang memang juga tidak kalah dengan pasar wisatawan Cina yang jumlahnya juga hampir sama dengan spending yang juga hampir sama. Demikian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan ini terbuka kesempatannya bagi siapa saja, ya tinggal nanti menghubungi sekretariat PPHI. Kita bisa sharing bisnis secara santai aja, sharing ide-ide yang mungkin bisa kita kolaborasikan sehingga kita bisa melewati masa yang penuh tantangan ini dengan sukses dan aman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih sambutan dan juga ucapan selamat datang. Memang beberapa di partisipan saya lihat banyak sekali wajah-wajah yang juga cukup familiar. Jadi Pak Purnomo juga selamat datang Pak, Ketua Chapter Asia yang tadi diucapkan oleh Pak Rianto. Itu juga Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, Bapak dan Ibu, kita malam ini kita sudah mengundang 2 orang narasumber kita yang akan sharing, berbagi dengan kita semuanya. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita 10-15 menit. Setelah itu nanti kita akan buka ruang diskusi, ruang bertanya buat Bapak dan Ibu. Pertama saya ingin mengundang Ibu Nini Irawan. Ibu Nini Irawan, Manajer Haji dan Umroh PT Kadomas Arkiwisata, anggota PPHI, dan juga anggota beberapa asosiasi, Astindo, Asita juga ya Bu Nini ya. Dan pengalaman dari tahun 90-an sudah mengelola banyak usaha travel. Nah, di bidang baik travel secara konvensional atau travel yang lebih ramah muslim atau travel wisata untuk muslim friendly, dan juga berkembang juga dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Selamat malam Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nini.
Masih mute ini Bu Nini, mungkin belum ini. Iya. Iya. Bu Nini masih mute, mungkin Bu Nini bisa di ini cek lagi Bu. Iya. Kita coba. Oke. Baik Bu Nini, terima kasih. Dan pembicara kedua saya ingin mengundang Ibu Dwi Rani Pertiwi Zarman SEMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ibu. Ibu Rani adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia. Nah, ini topik yang menarik juga nanti buat kita Bapak dan Ibu. Kabarnya selama pandemi ini kan industri jamu dan obat tradisional cukup dilirik ya Bu ya. Nah, Ibu Rani juga insya Allah nanti bisa sharing juga dengan kita. Selain itu, Bapak dan Ibu, Ibu Rani juga Direktur Utama PT Najma Global Sejahtera, penyelenggara umroh dan haji juga, dan Direktur CV Permindo Internasional ya Bu ya. Nah, itu produsen obat tradisional. Selamat datang Ibu. Insya Allah nanti kita bisa sharing bersama ya Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini bisa mendapatkan inspirasi bagaimana penyelenggaraan wisata di tantangan di global pandemic ini. Dan yang kedua adalah bagaimana para pengusaha ini bertahan, apakah dengan pivot strategi, apakah dengan mengubah model bisnis, apakah menambah dengan unit bisnis terbaru, yang jelas kita tidak boleh patah semangat. Ini bagian dari ujian dari Allah, dan insya Allah kita juga bisa bangkit bersama, Bapak dan Ibu. Untuk itu, Bapak dan Ibu semuanya, kita sambut dengan segala hormat dua pembicara kita. Dan pertama, mungkin Bapak dan Ibu tanpa mengulur waktu lagi, saya ingin mengundang, pertama Ibu Nini dulu mungkin ya Bu ya. Bu Nini boleh pemaparan singkat dulu Bu, pemantik diskusi kita. Insya Allah nanti setelah pemaparan dari Bu Nini dilanjutkan nanti Bu Rani, dan juga nanti bisa kita lanjutkan diskusi yang menarik. Untuk itu waktu dan tempat Ibu Nini kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Bu, suara ininya masih belum connect Ibu. Agak kecil Bu suaranya Bu. Iya, mohon maaf Ibu. Coba udah keras ya. Halo, kedengeran? Iya, masih agak kecil suaranya Bu Nini. Iya. Harusnya sih udah kenceng nih, udah full. Oke, boleh Bu. Udah Bu. Udah ya Bu. Silakan Bu Nini. Ya. Iya. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Dan yang kami hormati di sini Bapak Ketua kita, Bapak Rianto Sofyan. Kemudian di sini juga ada hadir nih sahabat saya, kawan saya, dan juga guru saya, Bapak Purnomo Seswa Prastyo, ya, di mana beliau adalah pejabat sebagai perwakilan dari PATA Indonesian Chapter. Dan juga saya nggak sebutkan satu-satu, saya lihat di sini semua hampir tokoh-tokoh pariwisata yang cukup profesional dan memang sudah di bidangnya bertahun-tahun ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormatin, di sini mungkin saya mau share aja. Jadi memang kondisi pandemi ini kita nggak sangka-sangka dan nggak duga-duga ya. Dari dulu untuk pandemi ini, saya perkirakan tadinya hanya paling banter 50 hari atau maksimal 3 bulan. Ternyata nggak terasa kita sudah 8 bulan ya. Saya yakin Bapak Ibu, kita di perahu masing-masing, tapi saya yakin ini kita di lautan yang sama. Jadi badai yang datang itu pun kita rasakan bersama. Nah, di 8 bulan ini, Bapak Ibu, saya hanya ingin menularkan sedikit semangat, bukan berarti masih tetap kita harus tetap semangat. Insya Allah pandemi ini akan segera berlalu dan Januari insya Allah kita akan kembali lagi untuk normal atau new normal ya. Bapak Ibu yang kami hormatin, memang terasa berat ketika semua kegiatan tiba-tiba harus terhenti ya. Dari yang tadinya teman-teman travel yang mungkin nggak pernah ketinggalan untuk
paling bisa pulang, tukar koper, pergi lagi, apalagi teman-teman tour guide, ya kadang-kadang tegur sapa juga. Nah, kita sama-sama merasakan ini semua terhenti, tapi kebutuhan hidup harus berjalan, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah melalui beberapa asosiasi, contohnya kalau Bapak Ibu bergabung dengan PPHI, Bapak Ibu bisa ketemu dengan banyak stakeholder ataupun seluruh industri yang ada, sehingga semua bisa saling memberikan support dan juga menguatkan Bapak Ibu. Dan tentunya suatu hal yang tidak kebetulan, saya bergabung di PPHI dan kami bisa bersinergi dengan Bapak Rianto, di mana bagaimana anggota PPHI dan kita semua bisa bareng-bareng nih selamat dari kapal yang memang sekarang ini sedang dihantam oleh pandemi, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang saya hormatin, memang pandemi sudah mengubah hidup kita. Yang tadinya kita silaturahim harus ketemu, sekarang harus dengan Zoom. Nah, yang ingin saya garis bawahi bahwa kami di travel agent, alhamdulillah sampai saat ini masih konsen dengan produk travel agent-nya gitu. Dan kalau kita lihat mungkin teman-teman travel agent ataupun hotel ataupun transportasi sekarang ini banyak mengubah bisnisnya ya menjadi bisnis makanan, mungkin ada yang jual sepeda dan lain-lain. Ini semua adalah untuk memang kita gimana tetap eksis. Tapi alhamdulillah saya bergabung di Kanomas tahun lalu sampai saat ini. Pandemi ini pun kami beberapa kali sudah memberangkatkan grup untuk perjalanan tur ke Turki, walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan semua itu bisa dilalui. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa pandemi ini kita tidak harus takut yang benar-benar mati total seluruh kegiatan, ya. Jadi kita bisa melakukan kegiatan diantaranya misalnya kami dari Kanomas bekerja sama dengan beberapa corporate dan juga PPHI tentunya. Sambil menunggu kita ada program-program di mana program kita bisa di-sharingkan ataupun untuk keperluan anggota. Karena memang kita yang saat ini travel agent memang sedang berhenti. Jadi apa yang bisa kita jual? Untuk saat ini misalnya kegiatan tur. Untuk tur di Indonesia ataupun inbound atau Wisnu itu tidak dibatasi. Udah boleh. Jadi terbang kemana-mana pun itu hanya butuh rapid aja. Ya. Kemudian untuk hotel-hotel yang penting ada rapid dan lain-lain juga seperti itu. Jadi nggak perlu harus terlalu khawatir. Yang penting tetap protokol kesehatan. Bahkan kalau untuk di pesawat sendiri pun, saya udah share beberapa video bahwa di pesawat itu sebenarnya kita ini sudah sangat-sangat aman gitu. Bentar ya, bentar saya boleh dibukain nanti saya share ya Mas. Oke, jadi ya. Jadi untuk kegiatan kami selama pandemi memang kita akuin bahwa dengan berkurangnya kegiatan, kita terpaksa mengurangi aktivitas atau karyawan yang masuk untuk gimana kita tetap eksis. Tapi kantor tetap bisa melayani kebutuhan daripada jamaah ataupun peserta ataupun sub-sub agent kami. Mungkin sekilas saya akan share beberapa Oke, jadi untuk saat ini kami tetap konsen dengan bisnis kami. Jadi Kanomas ini sebenarnya travel agent yang memang sudah berdiri lama, tapi waktu awal-awal pun Bapak Ibu itu hanya menjual tiket yang khusus untuk TKI, ya. Tapi berjalannya waktu kami punya izin untuk umroh, haji dan tur. Ini izinnya. Dan setiap 2 tahun sekali kita perpanjang. Dan kami juga bergabung dengan beberapa asosiasi. Ini visi misinya mungkin singkat-singkat aja. Intinya kami melayani untuk
jamaah sesuai dengan syariat Islam. Ini produk-produknya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang saya lakukan di sini bisa di-share kepada teman-teman dan kami bisa sama-sama memberikan keuntungan baik untuk asosiasi ataupun untuk travel agent yang lain ataupun yang ingin menjual paket-paket kami. Jadi semacam reseller atau sub agent Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu harus membuat, kemudian mengurus travel, kontrak, dan lain-lain, pusing Bapak Ibu. Jadi nanti dengan PPHI, nanti kalau Bapak Ibu tergabung dengan PPHI, tentunya diberikan harga khusus dan juga fasilitas-fasilitas yang sangat eksklusif. Ini contoh bis Sapko yang kita pakai selama tour misalnya di Saudi. Nah, untuk handlingnya pun setiap keberangkatan tour ataupun keberangkatan umroh itu kita pakai handling profesional ya, handling Indonesia yaitu TNA. Kemudian untuk Kanoma sendiri ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau menjualkan paket Kanomas itu sudah punya 5 pasti yang jelas. Pasti travelnya nggak akan dilempar kemana-mana karena kami punya izin sendiri. Pasti jadwalnya. Jadwalnya udah pasti juga karena untuk 1 tahun ke depan kami sudah punya blok untuk penerbangan di seluruh destinasi dan seluruh airline ya. Kemudian juga pasti terbangnya, tanggal dan lain-lainnya udah pasti. Pasti juga hotelnya dan pasti visanya. Nah, dalam menjalankan bisnis tentunya penuh dengan resiko. Kita harus mengasuransikan peserta tur kita atau jamaah kita. Nah, ini yang kami bekerja dengan takaful umum, di mana punya kontrak eksklusif dengan kami, bahwa seluruh jamaah yang mendaftar itu 30 hari dari sebelum berangkat sampai H+2 sudah dilindungi Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya terpaksa rawat inap dan lain-lain, itu pun nanti uangnya bisa balik. Jadi nggak hangus, walaupun visa sudah dihisut, tiket sudah dihisut. Karena kita ketahui bahwa kalau komponen kita pergi paling banyak adalah di tiket Bapak Ibu. Nah, untuk menjadikan bisnis kita ini bersama yang bermanfaat buat kita semua, kita punya program dengan PPHI, insya Allah kalau umroh dibuka itu kita ada 10 Januari, insya Allah punya program dengan PPHI, yang ingin udah rindu Baitullah silahkan, kita pakai bintang 5 nanti, tanggalnya insya Allah 10 Januari, ini harganya Bapak Ibu. Ya. Dan tentunya harga yang ada di sini nanti pun dari DPD ataupun dari teman-teman yang ingin menjualkan, bareng PPHI aja, insya Allah nanti bisa mendapatkan benefit, silahkan hubungin sekretariat dengan Mas Rifai. Bahkan di pandemi sekarang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bepergian atau Bapak Ibu butuh jasa untuk swab, ya, untuk swab, kami punya harga khusus Bapak Ibu, bahwa swab harganya cuma 1.250.000 saja. Bahkan hasilnya ini sangat cepat, bisa 1 kali 24 jam, kemudian masa berlaku PCR-nya 14 hari. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau pergi 9 hari di luar negeri dan lain-lain, cukup 1 kali PCR, nggak perlu 2 kali. Ya, yang penting PCR-nya dilakukan misalnya 2 hari sebelum berangkat, sehingga ketika Bapak Ibu perjalanannya 9 hari, 10 hari, jadi masih tercover untuk kepulangannya. Bahkan jika ada 5 orang lebih, ini bisa dipanggil ke rumah. Untuk lokasinya pun ini di seluruh Indonesia ada ya Bapak Ibu. Dan kalau di Jakarta itu kita di Pullman Central Park ya. Nah, ini adalah salah satu layanan yang kami berikan dan ini tidak ada duanya ini. Maksudnya dalam artian untuk yang lebih murah lagi, ini berlaku untuk semua negara. Negara nerima hasil PCR yang dikeluarkan oleh lab laboratorium yang bekerja sama dengan kami. Dan ini kami bekerja sama dengan PPHI. Jadi kalau dari anggota PPHI yang ingin melakukan PCR, swab, silakan hubungin.
Kalau lebih daripada 5 orang bisa ke rumah. Ini adalah bisa kita manfaatkan sambil di rumah sama. Jadi kayak kita gimana caranya untuk sama-sama dari anggota PPHI tuker produk apa aja yang bisa. Karena dalam pandemi ini hal-hal yang kayak gini sangat diperlukan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini paket-paketnya yang tadi untuk umroh kita insya Allah setiap minggu ada keberangkatan dan nantinya bisa mendaftarkan melalui PPHI ataupun dengan kami. Bahkan untuk paket-paket Turki kami ada yang paling murah itu 8 hari 7 malam itu dengan harga 12.500.000, naiknya Turkis, kemudian sudah full boat makan, kemudian ada juga yang 9 hari. Nah kita PPHI insya Allah nanti kita akan buka open trip tanggal 28 Oktober, tapi yang 10 hari ya, 10 hari harganya cuma 13.500.000 ya nanti. Jadi yang ingin pergi silahkan untuk daftar ke Sekretariat PPHI tanggal 28 Oktober ya Pak Rianto. Jadi kita khusus open trip untuk anggota PPHI, insya Allah sudah tidak PSBB lagi ya. Insya Allah untuk ke Turki itu sudah sangat aman, di mana sebenarnya negara Turki sendiri sudah nggak butuh swab, nggak butuh PCR. Tapi kita kenapa harus tetap adakan rapid di bandara, karena memang di negara kita yang mensyaratkan untuk penerbangan melakukan itu. Ya. Kemudian di era pandemi gini apa kita bisa lakukan? Kita bisa juga bagi anggota PPHI atau teman-teman yang ingin naik haji, kita bisa daftar ke Kanomas karena kita juga sudah punya izin haji. Itu setoran awalnya $5.000 Bapak Ibu. Nah, dengan masa tunggu itu sekitar 5 sampai 6 tahun. Nah, selama masa tunggu Bapak Ibu nanti kalau misalnya daftarnya melalui BNI Syariah, nah kita punya punya deal khusus bahwa ada benefit yang diberikan, misalnya belajar mengaji dan menghafal Al-Quran online seumur hidup untuk pendaftaran yang dilakukan sebelum 31 Desember. Nah, kemudian juga akan mendapatkan benefit-benefit yang banyak. Fasilitasnya apa aja? Nah, fasilitas kami di Kanomas ya Bapak Ibu, kita nggak usah ngomong karena apa? Karena di Kanomas sendiri, maktab kita itu maktab yang paling depan, yaitu di 111, yaitu VIP. Nah, untuk standar, sebelum berangkat, meeting point kita di Lone Swiss Bell Hotel. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya ngumpul di Swiss Bell, dan ini adalah penerbangan yang kita pakai. Satu-satunya penerbangan yang ada musolanya, Bapak Ibu bisa lihat, ini hanya Saudi Arabia Airlines. Seluruh airline nggak punya musola, tapi untuk Saudi Airlines ada musola yang bisa dipakai untuk sholat ataupun ganti untuk pakaian ihram ya Bapak Ibu. Kalau di toilet kan takut najis dan lain-lain, tapi ini di pesawat bisa dilakukan di musola. Nah, ini Satko untuk kendaraan yang kita pakai. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bilang, maktab 111. Nah, ini letaknya paling dekat karena hanya 30 meter dari eskalator tempat melontar jumroh. Jadi hanya 30 meter Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, waduh saya nggak bisa nunggu 6 tahun, saya maunya tahun ini berangkat. Bapak Ibu bisa mendaftar dengan Haji Furodah, ya Haji Furodah, yang biayanya sekitar 22.000 US, tapi nggak pakai ngantri, nanti akan mendapatkan fasilitas seperti ini. Nah, ini hotel-hotel yang dipakai. Ini hotelnya kalau di Mina, ini transitnya itu di Nozul Alsmo. Jadi kalau yang lain mungkin di apartemen, tapi kalau kita benar-benar walaupun transit, kita di hotel. Nah, ini penginapannya, ini di Fairmont Hotel Mekah. Nah, Fairmont Hotel Mekah ini letaknya pas di bawah JAM. Jadi ini sangat dekat langsung ke
pelataran masjid. Nah, kalau kita lihat nih ada sajadah langsung view-nya ke Mekah View. Mungkin untuk jamaah yang sakit, jadi bisa melakukan sholat di kamar udah seperti di masjid. Seperti itu. Ini di Madinah, Bapak Ibu. Ini di Madinah, ini di Saja Hotel Madinah. Nah, ini juga letaknya ini dekat pintu wanita. Di belakang sini adalah mall-mall. Ini kalau kita lihat, ini untuk hotel yang mewah di Madinah. Bahkan untuk makanan super lengkap. Biasanya kalau orang marah-marah, udah dikasih nginep di sini, insya Allah nggak jadi marah. Nah, ini Bapak Ibu, contoh layanan yang ada di Kanomas, mungkin saya share sebentar, videonya nanti saya cepetin. Rangkaian perjalanannya nanti seperti apa sih? Jadi teman-teman bisa melihat fasilitasnya apa aja gitu. Nah, kami dalam manasik kami punya lounge sendiri, yaitu Al Jazeera. Jadi Al Jazeera Polonia, Al Jazeera Raden Saleh, ada Al Jazeera di Kuningan. Jadi restoran Al Jazeera itu satu grup dengan kami. Untuk pembimbing haji biasanya kita pakai Ustadz Mawardi. Nah, kita lakukan manasik sebelum persiapan itu biasanya 3 kali Bapak Ibu. Dan itu adalah free. Nah, ini ketika keberangkatan menuju di Swiss Bell Hotel Bandara. Jadi cukup dekat ya. Nanti untuk begitu sampai untuk di launch keberangkatan, seluruh jamaah koper-kopernya kita, petugas kita yang ngurusin, Bapak Ibu naik ke atas, silakan makan minum dan juga pemantapan untuk berangkat. Artinya semuanya kita bikin senyaman mungkin dan ini menjadi SOP dan standar pelayanan kami. Nah, setelah selesai kita berangkatkan dari Swiss Bell, nanti pembagian paspor, boarding pass itu dilakukan di bandara. Jadi kita angkut semua jamaah menuju bandara dengan bis pariwisata tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, keberangkatan direct flight dengan Saudi Arabia Airlines. Ya, Bu Nini, ini pertanyaan yang menarik ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan nih bisa mulai nih Bu? Nah, ini yang selalu ditunggu-tunggu orang ya Bu ya. Umroh, pelaksanaan umroh nih, kapan nih Bu bisa segera kita laksana? Sudah ada kabar baiknya nggak Bu dari Bu Nini Kneiber? Insya Allah, Bu Ferry, kemarin saya sempat ngikut FGD dengan Pak Arfi Hatim dari Kemenak bahwa insya Allah kita di tahap 3, jadi Saudi membuka untuk internasional visa, itu insya Allah diumumkan di tanggal 1 November. Dan bocorannya sih di 1 November Indonesia ada di salah satu negara yang dikasih. Nah sekarang tinggal kesiapannya nih, gitu kan. Begitu dibuka, tentunya nanti dari Kemenak ada beberapa ketentuan-ketentuan, misalnya yang boleh terbang hanya pesawat yang memang direct flight, kemudian juga dengan protokol kesehatan, dan juga di Mekah itu pasti akan diberlakukan karantina 7 hari. Nah setelah 7 hari pun dan baru boleh melakukan umroh, dan dihimbau juga mungkin dari beberapa penyelenggara harus memberikan kajian ataupun untuk program-program yang sifatnya ziarah, belanja, mungkin harus dikurangi untuk dalam rangka pencegahan COVID, gitu, Mas. Dan tentunya ada kayak haji kemarin ada beberapa persyaratan. Nah, ini kira-kira mungkin dari Kemenak akan mengeluarkan bahwa misalnya yang boleh pergi selama pandemi ini, karena ini dibuka pertama, yang usianya masih ya 20 sampai 50. Jadi kalau yang 50 ke atas sabar dulu ya Pak ya. Pak Rianto mesti sabar dulu. Baik Bu Nini. Baik. Ini mungkin awal yang menarik Bu. Nanti bisa kita lanjutkan ke diskusi ya. Mau aja Bu Nini kita ini dulu sebentar. Karena nanti bisa kita lanjutkan di diskusi. Karena sudah ada beberapa pertanyaan. Karena ini menarik Bu. Berarti kan potensi bahwa untuk umroh sendiri itu sudah mulai dibuka di Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah Arab Saudi juga sudah mengizinkan. Tentu tetap kita perhatikan protokol kesehatannya. Dan juga bagaimana kesiapan di internal kita sendiri. Di masyarakat Indonesia juga kita harus siap. Dan ini juga sebenarnya menjadi
apa ya Bu ya, menjadi tanda juga positif buat Bapak Ibu anggota PPAHI yang juga penyelenggara umroh. Nah, sejak sekarang kita mulai bersiap-siap nih, seperti tadi yang telah dilakukan Kanomas ya Bu ya, sudah mulai persiapan, bahkan sudah bekerja sama dengan penyelenggara tes CPR juga ya, PCR juga ya Bu ya. Nah, ini menurut saya adalah salah satu langkah strategi bagaimana Bu Nini dan Bapak Ibu di Kanomas untuk bersiap menghadapi new normal nanti untuk penyelenggaraan umroh. Dan bahkan sekarang pun yang Turki yang telah membuka negaranya untuk kunjungan ya Bu ya, itu sudah dilakukan oleh Kanomas ya Bu ya. Betul, mungkin saya tambahin sedikit supaya teman-teman ini lebih semangat gitu loh. Ketika kita memberangkat beberapa grup di Turki, mungkin bohong kalau sampai nggak ada kendala gitu ya. Misalnya ada kendala pun, insya Allah itu semua di cover dengan insurans dan nggak perlu khawatir karena insurans mengcover untuk selama perawatan yang dilakukan seandainya ya, amit-amit ya. Misalnya pas mau pulang ternyata hasil swab-nya positif gitu ya. Mau nggak mau kan harus lebih lama di Turki gitu. Nah itu nggak usah khawatir karena rumah sakit yang ada di sana itu sangat-sangat bagus banget ya. Baik. Sangat bagus dalam melayaninya. Baik, terima kasih banyak Bu Nini pemaparannya, optimismenya sangat menular untuk kita semua insya Allah. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang lain terbakar semangatnya bagaimana kita mempersiapkan era new normal ini dan kita bisa mencari celah, tetap berbisnis, tetap memperhatikan protokol kesehatan dan insya Allah tetap kita berikhtiar untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Nini. Baik Bapak, tadi boleh silakan kalau ada pertanyaan buat sementara dituliskan dulu di kolom chat, nanti akan kita bahas bersama. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Rani. Ya, Assalamualaikum Bu Rani. Iya, baik Bu Rani. Ya, tadi dari Bu Nini telah bercerita bagaimana optimisme beliau dan juga Bapak Ibu teman-teman dari Kanomas untuk tetap bersemangat nih Bu di tengah pandemi ini bahwa apa Ibu ya bahwa badai pasti berlalu. Nah, mungkin seperti itu Ibu ya gambarannya. Dan kita tetap mempersiapkan diri Bu. Walaupun ada diundur, tapi tetap saya lihat optimisme Bu Nini ini mempersiapkan sudah kerjasama dengan laboratorium untuk PCR dan yang lainnya. Nah, kisah yang menarik juga saya lihat dari Bu Rani selama masa pandemi ini bisnis travel juga agak terbatas ya Bu ya. Nah, tapi yang menariknya Bu Rani juga punya aktivitas lain ya Bu ya. Nah, ini menarik bagaimana di bisnis jamu dan obat tradisional. Nah, ini pengusaha sejati nih. Nah, bahwa don't put the egg in one basket ya Bu ya. Jangan taruh telur hanya dalam satu keranjang Bu. Nah, Bu Rani luar biasa. Bu Rani saya undang mungkin untuk ini dulu ya Bu ya. Untuk sharing dulu dan kita bersama pemantik diskusi kita nanti. Waktu dan tempat silakan Bu Rani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rianto Sofyan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya malam hari ini ya untuk sekedar sharing lah ya apa yang sedang saya jalanin belakangan hari ini gitu ya. Nah, materi saya Pak Noveri bisa diperkenalkan. Ya. Di tengah Sipkon pandemi ini bisa dibuka yang pertama. Materi saya nggak banyak, mungkin saya banyak cerita aja nanti. Ya. Kebetulan memang saat ini posisi saya sebagai Ketua Umum GP Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, ini periode saya yang kedua, tahun ke-5 ya gitu. Jadi kalau Pak Jokowi naik jadi presiden, saya juga naik jadi Ketua Umum kebetulan. Nah, selain daripada itu, memang saya juga Direktur Utama PT Nasma Global Sejahtera, cuman tidak sebesar Kanomas, kalau kami masih kecil ya, Kanomas itu hebat deh pokoknya gitu ya. Nah, tapi memang untuk travel tuh Sikon sekarang ya memang semua stop, nah yang baru mulai, yang tadi Bu Nini sampaikan, yang Turki sudah mulai berjalan ya. Di tengah pandemi ini kan, hampir semua pelaku bisnis terbatas ruang geraknya ya, sehingga memaksa para pengusaha untuk mencari jalan keluar agar dapat bertahan di masa pandemi ini. Nah, yang pasti tentunya travel itu semua tutup.
ya hampir semua ya gitu kan, makanya bisa next. Nah, kebetulan karena kebetulan saya itu sebagai ketua GP Jamu, saya punya produk dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya baca dulu ya, dampak pandemi terhadap sektor perekonomian. Menurut BPS, statistiknya itu pertumbuhan ekonominya itu di kuartal keempat tahun 2019 kemarin turun mencapai 4,97%, termasuk salah satunya di industri jamu. Industri jamu itu kami yang resmi itu ada 846 industri terdiri dari besar dan kecil. 846 itu diantaranya adalah Sido Muncul, Jamu Borobudur, dan lain sebagainya itu besar, dan yang besar itu ada sekitar 121, selebihnya menengah dan kecil-kecil, UMKM lah ya. Di luar itu ada juga yang lebih kecil lagi, yang industri mikro. Nah itu kalau yang industri tadi tercatatnya di Kemenkes dan BPOM, kalau yang mikro itu tercatat di Dinkes seluruh Indonesia. Nah inilah yang pertumbuhannya sekarang banyak sekali, bahkan termasuk salah satunya Pak, teman-teman kita, teman-teman travel, khususnya mungkin kalau yang besar seperti Bu Nini nggak pusing kali ya Bu ya, walaupun pegawainya banyak ya, tapi ya lumayan lah ya kalau nggak masih bisa ngambil simpanan gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil yang terbatas, nah itu next Mas Noveri. Nah salah satu hal yang akhirnya membuat saya membantu teman-teman untuk bisa melanjutkan bisnis lah ya walaupun bertahap. Jadi saya edukasi teman-teman travel, sebagian besar teman-teman untuk memahami bahwa dengan kondisi sekarang ini di saat juga obat untuk COVID belum ada, ternyata hasil penelitian pun daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat gitu. Dari apa yang membuat daya tahan tubuh kita itu kuat? Salah satunya yaitu dengan kita rutin minum jamu ya, rempah-rempah gitu ya. Nah, saya mencari data, bertanya pada para profesor, peneliti yang ahli-ahli, akhirnya dapatlah saya ramuan yang memang menguatkan daya tahan tubuh. Di antaranya inilah yang di botol ini nih. Ini adalah wedang imun nyebutnya ya. Ini Pak Jokowi minum ini nih sehari 3 kali sehingga daya tahan tubuhnya kuat gitu kan. Nah, begitu akhirnya teman-teman dari travel dan juga masyarakat lainnya yang membuat, yang untuk bisa dibantu untuk istilahnya berbisnis, saya buatkan bentuk, salah satunya bentuk seperti ini, atau dengan kemasan yang lain dan sebagainya. Saya uruskan izinnya, saya bantu juga cari bahan bakunya, saya bantu olah, sehingga mereka bisa tetap ada penghasilan gitu, walaupun ada bahasa. Kalau di travel, umroh, haji, dan wisata lainnya, dulu kalau ngambil profit kan paling sedikitnya $100. Kalau sekarang mungkin 10.000 gitu, 20.000 gitu ya, atau mungkin cuma 5.000 tapi harus dijalani gitu kan. Jadi selain daripada itu juga banyak masyarakat yang membuat yang perlu, karena saya sebagai ketua juga harus membantu mengedukasi bagaimana mereka membuat bisa dengan higienitas yang terjaga, karena itu kan nanti akan dimakan, istilahnya dikonsumsi oleh masyarakat sehingga aman gitu ya. Nah, selain daripada itu, mungkin sebagian besar saat ini masyarakat Indonesia mulai akhirnya mau tidak mau mengkonsumsi selain vitamin juga jamu. Kenapa? Karena itulah salah satu cara untuk bertahan dari serangan virus ya. Tapi perlu diketahui jamu sekarang itu sudah tidak lagi sepahit jamu masa lalu. Contoh yang sebelah kiri ini jamu bukan jus ya, jamu, dan rasanya juga manis, enak gitu ya. Itu diolah seperti itu. Bisa next. Oh ya, untuk strategi bisnisnya. Maaf kembali lagi, sorry.
itu bisnis apapun, mau dia jamu, mau dia mungkin juga bahkan travel sekalipun ya, atau pangan gitu kan, untuk kondisi saat ini harus melahirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menjaring pasar yang luas. Mungkin kalau di travel sekarang, kondisi sekarang ini kan orang sudah mulai jenuh sebetulnya di rumah gitu ya, akhirnya mencari-cari juga bagaimana supaya bisa sekedar jalan-jalan lah, walaupun misalnya tidak terlalu jauh. Nah, itulah tugas para travel untuk menyiapkan seperti itu. Nanti terakhir saya sampaikan itu. Lanjut, Mas Ferry. Next. Nah, kemudian yang sebelumnya, yang kedua, Mas. Oke, yang ini contoh ya. Ini contoh travel di Lombok. Ya, kebetulan salah satu owner dari Najma juga. Ketika harus terhenti setiap bulan, sebetulnya dari Lombok ini jamaah Najma itu ada sekitar 300 orang. Ketika kemarin di lockdown Saudi itu, jamaah kami sudah ada di bandara pada waktu itu. Akhirnya harus pulang kembali ke Lombok, sebagian besar dari Lombok. Akhirnya sekarang tempat di Lombok itu, kantor di Lombok kita pakai sebagai kafe gitu. Dan ya lumayan lah, kalau di Lombok kan tidak seketat di Jakarta PSBB-nya, jadi masih bisa berkumpul walaupun tetap menerapkan ini kesehatannya gitu. Ini salah satu contoh, dan ini beberapa travel juga sudah mulai melakukan kalau tempatnya tidak luas. Jadi kita buatkan booth untuk misal entah apa yang mau dijual, entah jamu kah, entah kopi kah, dan lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya, untuk strategi bisnis itu, dengan sikon sekarang, mau tidak mau kita harus mulai, yang tadinya juga tidak paham, yang tadinya tidak bisa, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Kita sudah lihat bagaimana penawaran-penawaran berkaitan dengan digital marketing itu sangat besar gitu, dari yang mulai free sampai yang berbayar, dan hasilnya juga cukup bagus gitu. Kemudian juga untuk yang punya produk atau yang akan punya produk, juga sudah mulai harus untuk omset biar stabil gitu, menggelar promo. Misalnya, saya punya produk itu, salah satunya mungkin ada yang kenal, itu mereknya Fermin. Fermin itu dari Fermin itu untuk tifus ya, bahan bakunya dari cacing tanah. Jadi, nah itu ini contohnya nih, kelihatan nggak? Nah, ini pertama kali saya daftarkan hewan sebagai jamu itu cacing. Nah, untuk supaya dia lolos uji itu, lolos dapat izin BPOM 3 tahun saya harus kan mudah gitu, 3 bulan selesai. Nah, sekarang saya mau tidak mau supaya karyawan saya tetap bergaji gitu kan, jadi saya melakukan sell produk gitu ya, contoh itu. Nah, begitu juga yang lain. Selanjutnya, yang paling penting sekarang ini adalah para pengusaha bergabung dengan komunitas yang baru, komunikasi dengan para member atau pasar terkait value brand. Ini PPHI itu kan sebetulnya satu komunitas yang besar ya. Nah, itulah beruntungnya bergabung di satu komunitas, di satu organisasi, kita banyak teman, kita juga bisa saling bertukar produk. Mungkin nanti saya butuh produknya Kanomas, atau yang pasti saya tahu Kanomas itu jual besar-besaran gitu. Sudah mungkin sebagian besar travel itu beli di Kanomas. Nah, itu seperti itu saling. Jadi ada prinsip kalau di saya BPT, beli produk teman. Nah, itu. Next.
Lanjut boleh. Nah, kemudian bersemangat melahirkan inovasi baru. Ya, kalau saya sih terus terang kalau Nasma itu tidak muluk-muluk ya. Jadi karena selama ini kami itu lebih banyak menengah bawah ya, terutama daerah-daerah gitu. Jadi untuk inovasi baru biasanya kalau kami butuh inovasi baru atau ini baru biasanya terus terang kita mengacu di travel yang lain ya, misalnya saling istilahnya mengikutlah membeli paket atau lain sebagainya seperti itu ya. Nah, tapi untuk produk-produk tertentu kalau jamu itu sudah pasti. Dulu jamu pahit, sekarang jamu sangat enak rasanya, tidak lagi pahit. Dulu jamu hanya di warung-warung, jamu kedai jamu, sekarang kafe jamu sudah ada bertebaran di beberapa tempat. Bahkan kita sudah mulai dilirik negara-negara luar untuk membuat kafe jamu di berbagai tempat, di berbagai negara, gitu ya. Salah satunya ada di Kota Tua, dan itu banyak sekali bule-bule pada waktu sebelum pandemi itu berkunjung untuk minum jamu yang modern di kafe Acaraki namanya. Mungkin suatu berkesempatan mampir ke sana. Kemudian lagi menciptakan loyalitas pelanggan dengan memberi benefit. Jadi kalau mungkin misalnya Bu Nini jual paket umroh 10 gratis 1 itu mungkin buat pelanggannya bisa jadi tahu bukan seperti itu ya. Nah, supaya pelanggan itu tetap loyal seperti itu. Next. Boleh next. Oke. Lanjut. Nah, untuk peluang bisnis jamu dan obat tradisional, sekarang ini kan terus terang, apa isi tadi produk yang ada di dalam botol itu? Kalau ini kebetulan, ini saya lagi buat inovasi baru. Ini buat kewanitaan, lagi uji coba ya. Sekarang kan banyak yang minum jahe. Jadi kalau mau jaga daya tahan tubuh, sebetulnya nggak repot-repot harus beli ini itu. Di dapur kita tuh ada. Ya, itu yang tadi di dalam botol itu isinya adalah jahe, temulawak, kunyit, sereh, dan saya kasih juga jeruk lemon. Itu dicampur, direbus sebentar, diminum. Itu sebetulnya hanya kami si tukang jamu ini memudahkan konsumen minum dengan dibuat jadi serbuk, tinggal seduh aja, nggak perlu lagi rebus-rebus dan harus bersih-bersihkan dulu si jahe seperti itu. Tapi sesungguhnya mudah, makanya pilihan bisa banyak. Bahkan juga ada yang berbentuk rempah-rempah, masih berbentuk daunnya, si kunyitnya kelihatan, jahenya seperti itu. Masing-masing beda keinginan kan. Kemudian memang terus terang sejak terjadinya COVID, sebetulnya saya tidak berharap adanya COVID pasti semua orang ya. Tapi memang dengan adanya COVID, penjualan bahan baku jamu itu melonjak tajam sekali ya. Dan itu memang pengelola seperti saya beli dari petani di Jogja dan dari mana-mana. Nah, itu bahkan akhirnya beberapa negara meminta dikirimkan. Sudah ada Jerman, Belanda itu bentuknya rempah-rempah, bukan yang bentuk jadi ya. Karena memang dan sekarang dengan sikon sekarang ini hampir semua negara memudahkan untuk menerima bahan-bahan yang masih mentah, yaitu bahan mentah kan, raw material masih mentah belum jadi. Kemudian kargo juga memudahkan pengirimannya yang terkait kesehatan gitu ya, sehingga beberapa negara orang-orang Indonesia yang di beberapa negara membutuhkan bahan-bahan itu bisa dengan cepat mendapatkan 10 hari ke Jerman sudah sampai seperti itu. Nah, termasuk juga kebutuhan misalnya dari negara lain kayak sari kurma, terus batu sauda dan sebagainya itu juga kan melonjak gitu ya. Jadi sebetulnya dari luar pun juga kita ambil produk yang dibutuhkan masyarakat. Nah, masyarakat pun akhirnya banyak juga yang membuat produk-produk ini, ramuan ini dengan mudah karena tugas GP Jamu mengedukasi bagaimana mematuhi standar
standar hitasnya, standar produksinya, seperti itu. Bisa next. Lanjut. Nah, ini salah satu, ini sebagian yang sudah ada di dijual teman-teman ya. Ada virgin coconut oil itu bagus sekali buat, jadi sudah banyak contoh pasien-pasien COVID itu ternyata Visio ini dan sebelahnya ini yang kanan botol hijau ini adalah daun kelor, bioklora namanya, membantu untuk daya tahan tubuh menyembuhkan pasien COVID, membantu kesembuhannya pasien COVID, termasuk juga yang 3 botol di bawah ini wedang ini ya. Ini bukan kami yang mengatakan seperti itu, karena sebetulnya kami GP Jamu banyak diminta untuk membuatkan ini dan itu untuk selain tenaga kesehatan juga untuk pasien yang menginginkan sendiri. Jadi kami buatkan formulanya apa sesuai yang diminta kita buatkan, dan alhamdulillah hampir sebagian besar yang kita berikan itu sehat kembali dan pulang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh. Tim bioklora hijau ini saya yang buat, tapi saya hanya membuatkan itu dimiliki oleh seseorang. Misalnya Mas Noveri punya produk nih, terus minta saya buatkan. Berani buatkan nih. Nah, saya buatkan. Ini tahu nggak harganya berapa dijual? Dari saya nih cuma sekitar 50.000. Si yang punya barang itu dia jual 350.000. Dan itu laku sekarang itu pemesanannya masuk bulan ketiga 3.000 botol. Kira-kira gitulah Mas Noveri. Saya pun jadi bayangannya seperti apa gitu kan. Jadi saya juga mau terlibat tadi jualan produk pun ini. Sekarang Bu Rani juga berminat saya, Bu. Ya. Jadi saya bilang, gimana cara jualnya gitu. Cara jualnya gimana bisa seperti itu gitu kan. Ya dijelaskan begini gitu. Jadi sebetulnya beberapa teman-teman atau Mas Noveri mau punya produk itu juga bisa gitu ya. Punya produk bisa. Nanti misalnya saya mau punya, nih kayak ada yang pesan nih, sehat pria. Kelihatan ya. Sehat pria, ini saya lagi uji coba juga. Kadang-kadang untuk uji aja saya minum sendiri, padahal buat pria gitu ya. Supaya saya tahu apa sih yang dirasakan. Nanti setelah jadi saya urus izin, nah saya nggak hak jual lagi, saya berikan yang punya. Dia mau jual berapa terserah. Saya juga ada buatkan untuk kalangan TNI, kalangan rawan yang ada tumbuhannya di Sumatera, dan itu memang mereka berikan untuk pasien-pasien COVID gitu kan. Saya hanya membuatkan saja, tidak hak jual. Jadi kalau ada yang mau beli, saya arahkan ke mereka, ke pemilik gitu, seperti itu. Dan itu memang termasuk saya juga, kami industri jamu juga membantu perusahaan-perusahaan multi level yang memang mau punya produk, kita yang buatkan, mereka yang jualkan. Kita buatkan harga 50.000, ntar mereka jual 200.000. Dan itulah dia multi level contoh gitu ya. Lanjut. Next. Nah, ini sekarang ragam olahan jamu itu ya, tidak hanya sekedar buat minuman, ini bisa buat es krim di bawah kiri ini ya, kemudian yang sebelah kanan tuh atas puding daun apa tuh? Daun kelor ya. Tadi dulu. Ya, dari daun kelor. Daun kelor itu sebetulnya bagus sekali kalau ditanamnya gampang, mungkin di rumah-rumah ada. Makanlah itu. Itu juga buat daya tahan tubuh. Sebetulnya kalau mau jaga daya tahan tubuh tuh mudah sekali kok. Ditanam-tanam itu sebentar gampang, atau diracik-racik itu seperti itu sudah membuat kita sehat. Silakan lanjutkan. Next. Jamu ya, bukan kopi loh ini. Kafe jamu yang sudah ada di Kemang, di Kota Tua ini juga. Ini ada di Bayuran, dan tetap Starbucks gitu. Bahkan di luar negeri juga sudah meminta konsepnya seperti apa. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang sepele gitu loh. Walaupun mungkin ada yang harganya murah, cuman ya 1 gelas 5.000, apalagi kalau di Mbok Jamu kan 10.000 berapalah, tapi ternyata khasiatnya luar biasa. Next.
ini lihat contoh, saya kasih contoh pegawai BUMN yang jadi penjual jamu kunyit. Omsetnya sekarang 1 bulan sudah lumayan, di atas 10 juta lah, 10 jutaan gitu kan. Padahal mungkin sebagai pegawai belum tentu juga hasilnya segitu. Jadi sebetulnya peluangnya itu ada. Jadi kalau misalnya ada yang berminat mau belajar, silakan boleh konsultasi dengan saya. Sebagai saya pengurus PPHI, saya menyediakan waktu untuk para pemirsa di sini mau konsultasi sama saya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Rani. Ya. Next. Nah, ini juga lanjut tuh. 30 juta per bulan. Nah, yang penting jangan cuma jalan jamunya gitu ya. Saya gengsi dulu gini. Dulu saya tuh sebetulnya kerja di pemerintahan, saya berhenti, nggak tahan saya. Saya tahannya waktunya gitu kan anak-anak saya. Kemudian saya bilang saya berhentilah Pak. Saya bilang mau apa, mau usaha apa. Nah, apa aja deh, tahu saya nasib takdir jadi tukang jamu. 10 tahun kemudian saya ketemu bos saya lagi yang jadi menteri. Dia tanya, kamu ngapain? Saya tukang jamu Pak. Kasihan banget sih kamu. Iya Pak, tapi saya naik Jaguar loh Pak dari hasil jamu gitu. Gitu. Oh ya ampun katanya. Jadi maksudnya bukan sok-sokan, jamu bukan barang sepele loh, dia ada hasilnya juga. Kalau umroh kan haji memang hasilnya ratusan dolar, ribuan dolar, jamu mungkin berapa, tapi ternyata kalau ditekuni ya seperti ini. Ini juga nih, ini pemain grup band juga sukses, malah sukses hasilnya dari jamu. Silakan lanjut. Nah berkait dengan peluang pariwisata ke depan nih setelah pandemi, pertanyaan kan itu ya, saya baca yang di email saya kan. Nah, saat ini mau tidak mau orang akhirnya bahkan saat pandemi pun tetap memilih wisata, tetapi jarak dekat, wisata lokal dulu ya. Makanya mungkin pemda-pemda di masing-masing tempat yang punya lahan atau punya tempat yang bisa menjadi tempat wisata ditatalah dengan baik. Karena saya juga dengan keluarga kan kita pengen berwisata kemana nih, ke air terjun mana nih, tapi kalau di sana toiletnya susah misalnya, atau itu kan jadi males juga seperti itu, atau yang buat camping atau dan lain sebagainya. Mungkin saat ini pilihannya masih jalur darat dulu yang paling banyak ya, makanya kan tetap ke puncak malam minggu itu penuh. Yang harus dan outdoor gitu ya, wisata alam. Kemudian yang pasti kita mencari wisata yang aman ya. Nah untuk luar negeri saat ini yang jalan yang ya, di sana juga bahkan teman saya ada yang bilang vaksin di sana itu bagus katanya ya gitu. Jadi makanya mungkin mereka lebih cepat pulih ya gitu. Semoga saja kita juga Indonesia seperti Oke. Nah, Mas Noveri bisa next. Oke. Nah, saat ini juga kan banyak hotel yang persiapan nih untuk masa PSBB selesai kan, kayak memang saya juga pada waktu sempat kemarin liburan memilih hotel di satu wilayah, misalnya pastinya yang di Puncak yang atau di Bogor gitu kan, tapi tentunya dan juga tidak terlalu ramai karena kita juga tidak bisa mengurung anak-anak ya di rumah terus gitu kan, sesekali dia harus dibawa keluar, mau tak mau kita harus ke tempat yang aman. Nah, ini salah satu hotel ya persiapan ya untuk masa tamu-tamu akan datang. Mereka disemprot. Nah, pertanyaan sekarang apa yang disemprotkan? Apa yang disemprotkan ke tempat ini? Kan kita juga tidak tahu. Karena saya orang kesehatan, jadi saya biasanya bertanya. Kalau yang disemprotkan bahannya adalah yang juga sebetulnya kurang bagus, nah itu buat saya itu
sangat prinsip seperti itu karena akan terkena kulit kita. Ini salah satu alternatif, mungkin bisa buat hotel-hotel yang punya hotel, mungkin juga yang untuk di pesawat, mungkin juga nanti Bu Nini buat jamaahnya. Ada antiseptik, hand sanitizer, disinfektan, 100% halal, non-alkohol ya. Saya tahu persis ini karena saya membidani salah satu pabriknya. Baru ada 3 pabrik di Indonesia yang seperti ini ya. Jadi ini bahan dasarnya itu air dan HOCl ya. HOCl itu kalau aslinya alaminya itu dari air ludah kita ya. Makanya dia bisa buat luka, dia bisa buat sariawan. Jadi ketelan pun tidak apa-apa. Ini contoh saya memang selalu pakai ya. Bukan promosi, karena kalau mau beli silahkan cari. Tapi saya harus sampaikan karena saya anggap ini sangat aman. Ini contoh nih, kelihatan nggak? Sama kayak yang digambarkan. Ini antiseptiknya. Ya, oke. Ini lihat antiseptik. Saya semprotkan ke muka saya dan ke mulut saya. Gitu. 30 detik bakteri virus mati. Ini teknologi Jepang. Ya, teknologi Jepang, mesin dari Jepang, baru ada 3 pabrik di Indonesia, belum banyak, tapi ini yang sudah dipakai untuk kantor-kantor, termasuk BPJS pakai ini, bahkan lab-lab kantornya pakai ini buat karyawannya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya merasa ini penting sekali, terlepas dari ini barang jualan siapa ya, karena ada 3 pabrik itu. Nah, hotel-hotel, bahkan jamaah, kan sebelumnya, sebelum ada pandemik, jamaah saya kasih ini ya, saya kasih ini jadi mereka bisa semprotkan itu ke wajah. Jadi kalau merasa mau flu disemprotkan ke hidung, itu langsung dia cepat, nggak lama hilang gitu, nggak jadi gitulah. Nah itu saya lihat sendiri hasil pengujiannya di lab, 30 detik itu virus mati, bakteri mati, seperti apa dan lain sebagainya. Itulah mungkin ini salah satu bisa inspirasi. Atau kalaupun misalnya nih Bu Nini mau punya produk merek sendiri, nah itu juga bisa Bu, OYM. Gitu. Misalnya merek sendiri Kanomas gitu, itu bisa gitu. Pabrik-pabrik masih siap kok, karena beberapa, Mas Noveri jangan ketawa, ini bisnis. Jadi banyak inspirasi Bu, saya juga Bu. Iya, bisa gitu. Kayak sekarang nih partai-partai mungkin yang mau pilkada sudah mau pesan dengan mereknya sendiri karena mungkin mau dibagikan gitu kan dan lain sebagainya. Karena kita terus terang aja pakai alkohol itu kan nggak bisa terus sering-seringan. Jangankan di tangan nggak betul, apalagi ke muka gitu kan. Saya kalau ketemu habis dari luar semprot aja muka saya, hidung saya. Ini saya juga saya semprot tapi tuh maskernya gitu kan. Jadi kalau dia udah ada nempel virus disemprot, matilah 30 detik. Itu. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bu Rani. Luar biasa sharing yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga diskusi kita yang saya yakin sangat menarik. Memang Bapak dan Ibu, inilah tujuan kita di PPHI membuat menyelenggarakan webinar ini tidak hanya untuk anggota PPHI, tapi buat di luar sana bahwa strategi bertahan di tengah pandemi. Nah, salah satunya inspirasi dari Bu Rani bahwa kita bisa banyak usaha. Seperti tadi kantor Najma yang di Lombok juga bikin kafe ya Bu ya. Nah, ini bagaimana kita strategi bertahan juga. Dan juga bagaimana tadi Bu Rani juga selain memiliki usaha di bidang travel, tapi juga ada usaha jamu dan yang lain. Dan bahkan membuka potensi, membuka peluang bagi Bapak Ibu untuk bekerja sama. Tadi Bu Nini juga membuka peluang, yuk umroh bareng atau ke Turki bareng. Bapak Ibu kalau ngurus perizinan sendiri atau apa susah, lewat Kanomas saja bisa kerjasama. Nah itu adalah Bapak Ibu bagaimana kalau kita berjamaah, berkolaborasi bersama, insya Allah pandemi ini bisa kita lewati bersama dari aspek bisnisnya. Nah Bapak Ibu saya lihat di chat sudah banyak pertanyaan yang muncul. Nanti Bapak Ibu juga kalau ingin menyampaikan pernyataan atau diskusi yang menarik, nah ini bisa raise hand, ada fitur raise hand di Zoom, nanti akan saya persilakan juga. Nah Bu Nini dan Bu Rani ini juga di chat sudah ada beberapa yang berminat. Baik ke Bu Nini dan juga ke Bu Rani. Bu Nini bahkan yang 28 Oktober tadi ke Turki Bu, udah mulai banyak berminat Bu. Nah Bu Nini bisa langsung email ya Bu ya. Ini salah satu tujuan kita membuat webinar ini juga nih. Dan Bu, Mas Noveri, di situ ada chat dari Pak Bobi. Ya. Dia menanyakan untuk wisata halal ini dan juga untuk berharap Kanomas sama jamu ini bisa berkolaborasi. Kalau Pak Ketua Ketok Palu nanti paketnya yang PPHI
itu harus jamunya ngikut sama hand sanitizer-nya ngikut ya Pak, tapi logonya PPHI ya Pak. Boleh, silakan Bu, silakan Bu. Kita undang ketua nih Bu. Iya, karena ini menurut saya juga menarik, Bu Ninda dan bundling produk ya. Bapak Ibu yang lain. Tadi seperti Bu Rani sampaikan bahwa memang kita niat baik kita adalah bagaimana kan kita masyarakatkan sesuatu yang halal di bidang pariwisata ini, yang ramah Muslim. Nah, karena new normal ini perilaku wisatawan pun juga berubah ya Bu ya. Kalau dulu kan wisatawan nggak ada yang bawa hand sanitizer, mungkin hanya beberapa ya Bu ya yang bawa hand sanitizer, karena kita udah percaya tangan kita setengah bersih tapi insya Allah baik gitu ya Bu ya. Nah mungkin kita cuci tangan sebelum makan, tapi kan besok ini orang tidak bisa jauh-jauh dari hand sanitizer. Nah, di satu sisi ada keraguan ketika hand sanitizer, walaupun pendapat ulama secara umum kan masih boleh karena kondisi darurat. Tapi kalau ada yang non alkohol kan lebih menarik lagi, lebih luar biasa lagi. Dan Bu Rani bahkan jadi membuka kesempatan Bapak Ibu, bahkan dibundling dengan brand Bapak Ibu masing-masing luar biasa. Tadi saya lihat Pak Widadi di Padang Ibu, hotel di anggota PPHI yang di Padang juga berminat hand sanitizer ya, bahkan bikin ini ide yang menarik juga dari Pak Widadi saya lihat. Hotel-hotel syariah ini ganti barnya dengan jamu. Wah, ini kan luar biasa nih Bu ya. Nah, ini kan satu adalah kita membuka potensi. Nah, ini potensi-potensi ini yang mungkin bisa kita diskusikan. Nah, pertanyaan pertama mungkin tadi Bu Nini juga sudah menyinggung. Menurut Bu Rani, Bu, apakah memang ini potensi ke depan ini masih ada, Bu? Baik setelah pandemi ini, travel atau pariwisata Muslim, Bu, secara umum ya Bu ya, tidak hanya umroh atau haji, tapi bagaimana orang pengunjung yang ramah Muslim, ini potensi masih bagus atau tidak Bu setelah pandemi ini? Atau jangan-jangan buat pengusaha yang lain mulai siap-siap deh, atau jangan-jangan jualan jamu aja, nggak usah travel lagi. Nah, menurut Bu Rani bagaimana dulu pertama Bu Rani? Silakan Bu Rani. Travel, wah sudah pasti deh. Itu nih tiket udah pasti nanti. Pesanan banyak, hotel sudah pasti, perjalanan, travel agent yang ngatur ini itu Contoh aja, keluarga saya aja udah nungguin nih, kalau begitu pandemi sudah habis, misalnya katakanlah karena keluarga saya suka aja ke Jepang, kita siap ke Jepang. Kalau umroh udah pasti ya, jamaah yang dari saya aja tuh sudah berapa ratus udah nungguin gitu kan. Apa itu udah pastilah. Potensi travel, aduh orang tuh udah jenuh di rumah jadi pengen pergi gitu, jalan-jalan itu besar sekali. Ya? Iya, kita mau acara aja kan gimana? Biasa kita acara di Hotel Sofyan, gitu kan? Gitunya. Kalau nggak boleh sama pemerintah kan repot juga. Padahal kan nyaman-nyaman aja di sana, halal semua. Di hotel-hotel halal kan kita kemana-kemana kan tetap yang kita cari yang halal. Ini halal nggak di hotelnya gitu kan? Ke Jepang juga harus yang halal, makanannya dan lain sebagainya. Pokoknya potensinya besar lah. Masih nggak cuma jamu aja. Mungkin nanti hotel-hotel tambahin dengan jamu imun. Jamu sehat pria, wanita gitu. Kalau perlu ya oles-oles buat pria. Itu kan jadi keunggulan ya Bu ya, bahwa memang kita di hotel syariah, hotel halal, kita syariah compliant hotel di Indonesia, salah satunya membuat tamu luar negeri datang ke kita itu adalah dengan menghadirkan jamu-jamu yang rempah khas Indonesia. Menurut saya ini menjadi competitive advantage. Nah, keunggulan bersaing nih. Kenapa? Udah halalnya dapat, sehatnya dapat gitu ya. Kalau yang hotel konvensional kan bule-bule datang tuh nyarinya wine, minuman beralkohol atau apa. Nah, kita membuat tren baru. Mumpung nih Bapak dan Ibu setelah pandemi ini ada era kenormalan baru. Yuk mari kita mungkin dengan Bapak Ibu teman-teman di PPH ini yuk kita bareng-bareng kita ciptakan yang baru. Hotel syariah, barnya jamu, wah itu kita jual menjadi potensi wisata luar biasa di luar negeri. Nah, ini kita tanya yang sering keluar negeri nih Bu Nini nih Bu ya, yang banyak relasinya luar negeri nih. Menurut Bu Nini Bu, ide yang seperti itu buat orang di luar sana, buat inbound Bu, ketika kita ganti jamu, misalnya Bu kita gabungkan di hotel atau nanti penyelenggara tour and travel ada kunjungan ke kafe jamu seperti tadi yang Bu Rani ceritakan. Menurut Bu Nini nih Bu yang sangat sering bersentuhan dengan konsumen, itu akan menarik nggak Bu Nini? Silakan Bu Nini. Baik, terima kasih Mas Noveri. Sebenarnya dari dulu jamu itu kan memang sudah identik dengan Indonesia. Jadi kalau orang berwisata ke Indonesia, diajak ke jamu. Kalau dulu saya sering bawa wisatawan, itu kita kayak acara dulu pernah ada, misalnya kita ngadain Borobudur Travel Mart. Nah, kalau di Jawa Tengah, itu kan pengusaha jamu banyak banget. Dulu masih ada kayak Nyonya Menir dan lain-lain. Jadi seluruh peserta tur dari luar negeri,
kita ajak ke proses pembuatannya. Kemudian kalau di Solo itu apa ya, sabda palon, saya pernah sampai jemur, sampai itu antusiasnya sangat luar biasa. Bahkan banyak yang beli untuk dibawa ke negaranya. Cuman kadang-kadang memang ada beberapa negara yang membolehkan masuk dan enggak. Nah, itu mereka juga kalau terlalu banyak jadi kayak masih ini sih banyak dengan ketentuannya. Tapi jujur itu menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Apalagi kalau kita kemas, kita membuat paket wisata halal, kunjungannya misalnya dengan jamu-jamu yang memang udah jelas bahan-bahannya halal gitu ya. Jadi itu kita bisa kemas untuk edukasi juga gitu. Jadi menurut saya itu potensi yang memang harus kita di era pandemi begini, apalagi ibaratnya sedang naik daun nih Bu, ya udah halal, kemudian untuk meningkatkan ini tubuh gitu. Jadi karena COVID jadi jamu bisa melejit gitu. Jadi hikmahnya seperti itu, otomatis pariwisata di apa namanya di Indonesia tentunya ya akan bangkit gitu. Jadi banyak sekali yang misalnya wisata yang lainnya ditutup, tapi kita buka misalnya rumah jamu, jadi kayak wisata kampung jamu, diciptakan kampung jamu, jadi seluruh kampung itu semuanya jualan jamu, buat jamu, bahkan mungkin ada lagi ide misalnya dari pelajar atau dari wisatawan yang memang ingin menginap di situ mempelajari jamu, jadi memang harus disiapkan seperti itu. Ya. Baik, luar biasa. Iya. Luar biasa idenya Bu Nini ya, potensi dan peluang itu tetap ada ya. Memang secara ilmu bisnis ya Bu ya, yang bisa melahirkan inovasi yang bisa bertahan. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dari sesi kita malam ini kita bisa mendapatkan juga inovasi. Baik di kolom chat dan juga di daftar partisipan ada yang raise hand juga. Saya ingin mengundang Pak Hashim dari Ottoman Tour and Travel juga. Pak Hashim, ya, dari tadi raise hand saya lihat. Nah, oke. Boleh Pak Hashim ikut berkomentar, menyampaikan pendapat atau bertanya di sesi kita malam ini. Silakan Pak Hashim. Iya, Bu Rini terima kasih nih, Bu Rani juga. Jadi saya walaupun lagi banyak di rumah karena sempat kesehatan terganggu, tapi bukan COVID ya. Saya juga sejujurnya anggaran utama itu banyak di jamu. Jadi cuma kadang saya dari teman-teman ya yang kirim ini kirim itu, jadi nggak pakai duit gitu. Termasuk jamaah saya rata-rata itu biasanya kalau mau konsumsi jamu, kalau mau pergi ke luar atau ke local destination itu juga nanyain Pak Hashim apa sih usianya sudah mulai mau pensiun gitu, tapi kok masih kadang nganterin tamu itu kayak nggak ada berhentinya gitu. Nah itu it's okay. Kemudian sejujurnya saya merasa senang ya, karena ternyata jamu ketika diseriusin itu bisa jadi sesuatu ya. Saya tadinya memang tidak terlalu peduli dengan jamu. Nah, ini kalau kemudian tadi ada ide di kolaborasi dengan produk paket-paketnya Kanomas, saya pikir nanti Ottoman pun akan, saya sejujurnya masih numpang Bu Nini nih paket-paketnya gitu ya, karena kita baru 2 tahun ya. Tapi ini bisa diangkat lah, insya Allah jamu secara lebih cerdik gitu ya, lebih smart gitu. Baik, saya rasa komen saya itu saja, tapi mungkin sedikit lebih diperjelas nih karena yang grup-grup Turki maupun umroh sudah mulai tanya di Bu Nini, kapan nih gitu ya, dan rata-rata sih. Pak Hashim bukannya udah ada 20 orang ya itu rencana untuk yang bulan Desember awal atau November? Ya, insya Allah doain ini. Ini memang naik turun ya. Kadang kan orang itu moodnya jadi naik turun sejujurnya. Seiring dengan ketakutan mereka dengan media sejujurnya. Jadi kalau media lagi oke gitu ya, itu mereka semangat banget. Supaya naik terus, jadi produknya dibundling dengan jamu, Pak.
Di samping protokol kesehatan, nanti Bu Rani menciptakan jamu yang bisa dibawa tapi nggak berbentuk cair, sehingga kita mudah dibawa kemana-mana, Pak. Bahkan mungkin jamunya itu bisa menjadi souvenir ketika kita berkunjung di negara lain. Tapi Bu, mungkin saran bungkusnya nanti dikemas, misalnya Ibu pengen mempromosikan Jakarta, jadi gambarnya ya Monas, ya ondel-ondel gitu ya. Jadi baru lihat pas mau buka jamu, ini di mana, kok bagus gitu. Misalnya ada Tanjung Lesung nih, pulaunya bagus, oh di mana nih. Jadi pas mau buka jamu, ngelihat pantainya keren gitu, kok kayak di Bali. Oh ini nggak di Bali, ini di Jakarta, di Jawa Barat. Yang dari Jakarta itu paling cuman nggak perlu naik pesawat. Nah jadi untuk bahan kita bercerita gitu. Iya, iya. Jadi kurangnya mungkin cairan memang, karena memang nggak mudah juga bawa cairan keluar ya. Nggak, Pak, saya jualnya serbuk, Pak. Ada serbuk ya? Waduh, ya ini kurang plesir masih ini. Ya Pak, nanti saya datangin nih Bapak nih. Boleh. Kebetulan istri saya itu penggemar jamu. Penggemar jamu, cuma jualannya mungkin perlu dibandeling gitu ya, dengan paket-paket. Oke, saya rasa itu Pak Noveri Maulana, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Hashim, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, bahwa memang inilah tujuan kita malam ini, salah satunya kan tadi Bu Rani bilang BPT Pak Ibu, beli produk teman. Nah ini salah satunya. Bagaimana kita dengan bundling, dengan kita kolaborasi, ini dia yang luar biasa dari Bu Nini tadi Bu. Karena kan kita berpergian ya Bu ya, di pesawat kan maksimum 100 ml ya Bu ya. Nah buat dalam bentuk serbuk juga. Dan kalau ada aspek marketingnya tadi ada menampilkan ikon-ikon wisata dan yang lainnya. Ini kan jadi yang luar biasa nih. Nah ini jadi menarik sekali. Ini jadi tantangan dan juga potensi besar. Nah, ini juga komentar selanjutnya. Saya ingin mengundang Pak Dudi. Nah, Pak Dudi juga ada ide luar biasa. Pak Dudi kalau berkenan untuk juga menyampaikan idenya Pak di tengah kita bersama. Pak Dudi ini juga idenya keren menurut saya bagaimana berkolaborasi ini. Silakan Pak Dudi, waktu itu tempat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Mas Noveri kemarin saya diundang sama Mas Satrio, kebetulan ada juga di sini. Kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Nur Hayati Subarkah dari Wardah. Insight-nya sama dan menarik juga dengan Bu Rani tadi, bahwa kita luar biasa di kondisi sekarang ini punya peluang untuk bikin, tadi saya tulis di situ adalah spicy tour gitu kan. Dan itu bisa jadi menarik bahwa tour itu bisa jadi sesuatu yang bisa memberikan informasi yang lain buat orang-orang dari Wisman mancanegara. Karena kan kalau di zaman kolonial dulu orang-orang datang ke sini untuk mencari rempah-rempah terus kemudian melakukan imperialisasi, saat ini mungkin berbeda. Mereka kita undang datang memang untuk melihat ini loh kekayaan yang kita miliki. Ya saya kira mungkin itulah Mas Noveri. Ya. Tapi paling tidak ini harus memberikan semangat buat kita bahwa masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Ya ini nanti Pak Rianto, ketua saya, yang nanti ikut bisa merancang sesuatu yang bisa jadi menarik nih. Siap Pak Rianto, mungkin mau izin juga. Terima kasih idenya luar biasa Pak. Bisa kita bahas dalam webinarnya Vivi, Pak. Mas Satrio sedang merancang untuk webinar Vivi, mungkin kita bisa gabung kembali untuk menguatkan apa nih Visit Wonderful Indonesia kita. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih banyak Pak Dudi, ya juga dari Sekretariat PHRI ya Pak ya. Nah, ini mudah-mudahan informasi ini juga bisa menyebar banyak kolaborasi. Pak Rianto silakan Pak. Nah, Pak Dudi ini bukan hanya di Direktur Eksekutif PHRI, tetapi juga di Sekjennya FIWI. Di FIWI ini adalah gabungan dari 17 asosiasi industri pariwisata. Ya, termasuk juga di situ ada dari IMA juga ya Pak ya, dari Indonesia Marketing Association. Marketing Association. Jadi saya pikir ini udah cukup lengkap nih. Kemarin memang kita waktu Rakernas PHRI ya di Kerawang ya Pak Dudi ya. Waktu itu kan ada launching fire sale package ya.
Kayaknya perlu kita update memang ke arah bundling semua produk-produk yang memang masih bisa diinikan, ya. Mungkin salah satunya juga yang cukup unik tuh yang pernah saya dengar, kalau kangen misalnya ke ke gudeg ke Jogja, ya mungkin bisa jual gudegnya dulu pakai tiki atau apalah gitu, apa JNE gitu loh. Pak, ya? Jadi mungkin multi kurir, Pak. Ya, multi kurir. Jadi hal-hal itu yang mungkin kita bisa juga bundling nanti, kan bisa juga paket itu bisa dibayar sekarang, nanti jalannya bisa akan datang pada waktu keadaan yang memang bisa memungkinkan gitu. Ya, ini yang mungkin kita, istilahnya push button plan, Pak. Betul. Kita tinggal tekan on, nanti semuanya udah berjalan, Mbak Nini udah siap, Bu Rani udah siap, semuanya. Sekarang. Ini dari tadi kayaknya Kang Satrio mau ada urun rembuk nih, Pak. Ya, silakan. Apa kabar Kang Satrio? Boleh. Saya tembak aja tuh. Ya, Pak Nur Satrio. Boleh, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ketua, Pak Adanto, Bu Ninik, yang saya kenal nih Pak Nopri di PPM ya Pak Nopri ya. Mengenal Bu Rani dan Pak Dudi yang luar biasa nih. Sebenarnya kemarin saya ada acara, saya undang juga Pak Rianto kemarin. Kemarin Pak Anang ada bicara. Betul. Pak Nanang jadinya ya Pak. Kita bicara marketing for halal industry. Jadi saya lihat emang nampaknya seperti katakan kenapa halal bisnis ini tidak muncul atau halal tourism tidak muncul kita masalah pandemi. Padahal kita bicara hygiene, kita bicara hal-hal makanan yang halalan toiban harusnya bisa menonjol, tapi mungkin persepsi ya. Jadi saya kira nggak apa-apa lah, kita bersabar, nanti mungkin ada momentum kita akan muncul. Kita bertahan sebentar untuk memunculkan, sehingga ini jadi suatu kolaborasi yang sangat luar biasa dari tourism bahkan kepada halal industrinya. Saya tertarik nih Bu Rani, karena kita bicara spicy word, merempahi dunia, ini nampak dengan rempah-rempah. Kita kembalikan kejayaan Nusantara ketika waktu itu VOC menguasai Nusantara ini dengan membeli rempah-rempah yang luar biasa. Kenapa sekarang harusnya seperti dunia tadi dengan tone dari package yang bundling tadi ya, ada produk jamu, tapi situ ada produk destination tourismnya. Waduh, saya kira ini luar biasa kalau kita kolaborasi semuanya. Itu yang harapan saya sebenarnya itu Pak Rianto. Mungkin harapan kita nih, mungkin ke depan kita harus lebih banyak collaborate nih. Siap. Saya kira Pak, kalau Pak Wardah ada di PPI nggak Pak Wardah? Wardah nggak masuk sini, tapi Bu Nur Hayati cukup dekat juga sama-sama saya di Muhammadiyah Pak. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Kan beliau kan aktif sebagai bendahara umum di sana tuh. Yang kolaborasi kan di PPI itu. Iya, insya Allah. Dalam rapat PPHI kemarin juga udah muncul nama Bu Nur Hayati. Insya Allah di webinar selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan waktu kita cocok kita juga akan undang beliau juga sharing juga. Banyak potensi dan kolaborasi yang bisa kita tindak lanjuti nanti insya Allah Pak Nur Satrio ya Pak ya. Ya Pak Ferry mungkin Pak Dudi, Pak Satrio, ini kita perlu kolaborasi nih karena dari segi marketing, dari segi ini kan komunikasi bisa kita dikasih masukan-masukan. Sehingga mungkin kegiatan-kegiatan kita juga bisa lebih semarak karena kan memang ini kita terbuka aja ya, kita relatif kan insan pariwisata nih semuanya ya, dan pariwisata itu kan memang istilahnya terikat menurut World Trade Organization itu ada 185 jenis usaha yang terkait dengan pariwisata, jadi otomatis sebenarnya ya ini bisa jadi lokomotif atau kayak semacam tempatnya, wadahnya untuk kita bisa berkolaborasi dalam hal yang sekarang ini, sehingga seperti yang tadi Pak Dudi katakan, push button push button plan itu bisa kita langsung laksanakan, tapi kan perlu pada perencanaan dan kolaborasi yang lebih konkret gitu. Mungkin itu kali Pak, nanti Pak bisa kita bicarakan lagi nanti opsi.
lanjut. Siap. Pak Izin Anang Pak juga Rianto. welcome Pak Rianto. Pak Anang siap untuk kita inilah kemarin dia bilang kita harus rutin apa dia bilang reguler untuk bicarakan kemarin pada marketing pada halal industrinya mungkin lebih kita bisa lebih tajam lagi lah insya Allah ke depan. Iya. Fokus. Terima kasih Pak. PPHI kan kita rencanakan tiap minggu nih Pak Ferry ya. Ya, insya Allah kita Tiap minggu. berikhtiar. Kita buka ini Bapak dan Ibu. Karena memang tujuan kita tadi Pak Setio seperti Bu Rani dan Bu Nini sampaikan, sekarang ini banyak aura-aura pesimisme yang bertebar. Nah, melalui webinar ini salah satunya kita coba menanggulangi itu dengan menebarkan aura optimisme, Bapak dan Ibu. Siap. Nah, seperti tadi kan Bu Nini kan penting kita semangat Pak, walaupun tanggal belum pasti dari pemerintah Arab Saudi ya. Yang penting kita udah siap. Nah, ini Pak. Siap, Ini betul. ini menurut saya adalah contoh yang baik Bapak dan Ibu. Artinya kalau besok pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman ini menurut saya semangat ini yang harus kita tularkan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu pengusaha pariwisata yang lain, karena memang kita sudah terlalu lama 8 bulan kita dirundung pesimisme, dan ini adalah salah satu langkah, dan kita di PPHI berusaha untuk berikhtiar itu Bapak dan Ibu. Ini salah satu jalan dakwah yang kita pilih bersama di PPHI. Ya. Pak, mohon izin nih, ngelangkain Pak Ketua. Jadi untuk teman-teman yang sudah gatel nih mau jalan-jalan, terus kita bandeling jamu tanggal 28 Oktober, khusus siapa yang mau daftar buat keluarganya dan lain-lain, malam ini saya langsung potong 500 juta rupiah. Oh, 500 juta, 500 ribu. 500 juta, Bu. Ke PPHI kita berangkat, Bu. Betul. Soalnya saya ngecek udah pada ngantuk belum. Ternyata belum pada ngantuk. Ya. Ini di chat Bu Nini, Bu Endang. Bu Endang juga sudah nanya-nanya nih, Bu. Mungkin Bu Nini bisa tuliskan nomor HP Bu Nini di chat, Bu. Ada juga yang bertanya tadi, Bu Endang, yang paket ke Turki ini bagaimana Bu? Kalau memang PSBB di DKI sudah nanti diperlonggar lagi dan orang bisa dari daerah datang ke terus Mbak Endang, semangat. Insya Allah jalan terus. Karena apa? Ya. Untuk ke Turki itu tidak ribet. Jadi pemerintahnya cukup longgar, hanya butuh rapid itu kita gunakan untuk di Cengkareng. Begitu kita udah mendarat di Istanbul, di sana yang penting pakai masker, jaga jarak, insya Allah, dan untuk objek wisatanya pun kebanyakan outdoor Bapak Ibu. Jadi semuanya insya Allah aman gitu. Jadi jarang yang memang di indoor gitu. Ya. Kapan lagi kita bisa merasakan ini ya Bu ya? Iya. Kapan lagi kita bisa merasakan sholat di Hagia Sophia? Waktu saya dulu ke sana kan belum jadi masjid ya Bu. Saya cuma lewat aja di sana. Nah sekarang udah bisa sholat di Hagia Sophia. Nah, kita bisa nanti kita Jumatan di sana nih se-PPHI nih. Imamnya Pak Rianto. Luar biasa. Mintanya Pak Rianto, oh saya sudah pernah menjadi imam Masjid Hagia Sophia. Tapi untuk sama saya sendiri PPHI. Insya Allah, amin. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, mohon izin sebentar, Bapak Ibu. Ini kan Bu Nini sudah bilang nanti bisa dituliskan nomor HP di chat ya Bu ya, buat yang ingin follow up nanti pakai ke Turki, dan juga nanti menatau juga nanti yang tadi reseller untuk pakai umroh pun juga bisa. Jadi Bu Nini. Nah, satu lagi informasinya Bu Rani nih Bu. Bagaimana Bu? Tadi pertanyaan ada Bu Endang, Pak Widadi, yang lain Bu. Satu Bu, kalau mau yang kafe jamu tadi nih Bu. Nah, kami kontak kemana Bu? Nah, ini sepertinya menarik buat Bapak Ibu pengusaha hotel juga dan yang lain. Dan yang kedua Bu, kalau yang tadi reseller produk jamu atau kita mau bundling nih Bu, ini mau bawa ke Turki nih Bu. Nah, kita juga bisa kontak siapa? Kan nanti kalau kami semuanya telepon Bu Rani kan Bu Direktur kan agak sedikit sibuk nih Bu. Nah, jadi ada susah, nggak enak kita telepon langsung Bu Direktur gitu Bu. Iya. Sebagian saya sudah jawab nomor telepon saya, nggak bisa ini ya, nggak bisa apa everyone ya, private ya. Udah saya jawab. Cuma kalau yang belum terjawab, bisa atau email. Ada email atau website yang bisa kita kontak Bu? Email tuh, nama saya kan Dwi Rani, sambungin dwirani@yahoo.com. Oke, ya. Atau ada website kita ke GP Jamu atau ke Najma atau yang tadi Bu? Itu boleh aja. Saya mau tulis nomor handphone, tapi kan nggak kebaca semua, hanya private nih di settingnya. Coba Ibu setting yang everyone bisa Bu. Ibu milih everyone. Yang ke everyone bisa Bu? Nggak ada. Ada. Atau nanti Ibu, kalau Ibu izinkan di WhatsApp nanti saya share ke sini Bu ya.
Jadi kalau yang ingin ke Turki bisa daftar di Kanomas atau di PPHI dengan Mas Rifai. Nanti tinggal bilang ingin bersama rombongan PPHI tanggal 28 Oktober. Insya Allah kami buka 30 slot untuk satu bis lah. Kan bis kita misalnya 60 kapasitasnya, kita bisa isi maksimal 30. Gitu. Nanti tour leadernya Kang Satrio sama Pak Dudi. Insya Allah. Luar biasa. Amin. Ya. Tadi Bu Nini bisa di highlight sekali Bu, harganya Bu. Harganya berapa nih Bu? Oke. Harganya untuk tanggal 28 ini Bapak Ibu, kita pakai yang 10 hari. Kalau yang murmer kan 8 hari aja udah 12,5. Kita 10 hari itu harganya cuma 13.500.000 Bapak Ibu. 13.500.000 tuh itu Bu Rani langsung, iya Bu Rani langsung kaget karena biasanya tiketnya aja udah 12 juta lebih. Iya. Gitu. Jadi memang teman-teman untuk membangkitkan pariwisata kita, kemudian kita juga supaya ada keinginan yang udah 8 bulan keikat kakinya nih di rumah saja, kita bisa sama-sama pergi untuk sekedar keluar negeri untuk benar-benar kita nikmatin udara gitu. Insya Allah kita nggak perlu khawatir ketika misalnya terjadi nanti resiko, kita cover dengan asuransi ya. Jadi ada travel insurance, ada yang bisa mengcover sampai $60.000, ada yang 100 juta, itu tergantung nanti pilihan. Ada harga, ada rupa. Yang jelas pelayanan rumah sakit di Turki itu dari beberapa teman yang sempat dirawat gitu ya, itu jauh sekali, bahkan enak, untung saya ditinggal jadi saya bisa lebih lama lagi, bisa seminggu lagi atau 14 hari lagi gitu. Bukannya sedih gitu loh. Kalau di sini kan COVID kayaknya sedih, menakutkan gitu. Kalau di sana dikasih jamu tuh udah ini infus 3 kali sehari, udah kayak spa juga gitu. Baik Bu Nini. Tanya Bu Nini, kalau dijual lagi dapat potongan nggak atau bagaimana kalau yang mau jualan? Ya khusus anggota PPHI nanti semua dapat. Pak Rianto mah mau bagi-bagi rahmatan lil alamin Bu. Iya. Baik. Nggak apa dan Ibu. Nanti bisa juga Bapak Ibu kalau tadi susah kontak Bu Nini atau Bu Rani, kontak sekretariat PPHI ada Mas Rifai. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin daftar register untuk ikut acara ini, nah itulah nomor Mas Rifai dari sekretariat. Nanti juga bisa akan meneruskan ke Bu Nini kalau tadi tertarik untuk yang Turki program reseller yang lain, atau tertarik untuk program jamu dan kita bundling kerjasama kolaborasi yang lain. Insya Allah juga nanti bisa sekretariat juga meneruskan ke Bu Rani ya Bu ya. Insya Allah PPHI kita jadi jembatan Bapak dan Ibu. Kita karena niat kita tadi Bu Rani bisa juga nanti di semua outlet jamunya Bu Rani ya bisa ada yang usaha apa lagi? Monggo. Ya. Banyak potensi. Baik, Bapak dan Ibu. Ini diskusinya sangat menarik, luar biasa Bapak dan Ibu. Tapi waktu juga yang memisahkan kita nih. Karena kalau diskusi ini memang menarik, cuma disitulah asiknya Bapak dan Ibu. Justru yang sedang menarik apa, kita tahan untuk webinar selanjutnya. Insya Allah kita juga masih bisa berdiskusi. Karena kita bincang santai Bapak dan Ibu. Kita akan membuat seminar-seminar yang berat, terlalu banyak teori atau apa. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa dapatkan di webinar-webinar yang lain. Tapi di sini Insya Allah kita mencoba untuk konkretnya, kita santai, ada kesempatan kolaborasi, yuk bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu yang berminat untuk sharing juga di sini boleh juga kontak Mas Rifai, Bapak dan Ibu, share kita semua. Ada ide untuk kolaborasi seperti tadi ingin bundling produk dan yang lain-lain. Nah, teman-teman boleh Bapak Ibu kontak ke Mas Rifai. Insya Allah kita akan membukakan kesempatan-kesempatan karena prinsip kita tadi menebarkan optimisme dari kita untuk kita dan oleh kita semuanya, Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu acara kita malam ini. Terakhir saya ingin minta ketua kita juga nanti menyampaikan, dan iya Bu, kita akan foto bareng Bu. Iya, pasti Bu. Bapak Ibu setelah Pak Ketua nanti kita foto bareng. Nah, jadi sambil Pak Ketua menyampaikan penutupan, Bapak Ibu poles dulu. Ya, baik Pak Rianto, malam Pak Rianto untuk penutupan. Ya, terima kasih Pak Ferry, Pak Dudi, Pak Satrio, semua Bapak-Bapak dan Ibu, terutama
pembicara kita yang sekarang dua ini luar biasa ya, Bu Rani dan Bu Nini, yang benar-benar sudah menularkan semangat optimisme, dan memang itulah yang harus kita jalankan sekarang, karena dengan adanya semangat tersebut, insya Allah apa yang Allah sudah janjikan, inna ma'al usri yusra, ya, dalam bersama kesulitan biasanya ada kemudahan, ada peluang. Nah, tinggal kita gimana caranya benar-benar melakukan suatu kolaborasi atau kerjasama yang konkret. Nah, itulah memang yang kita harapkan pada sesi business sharing session ini, yang kita akan laksanakan insya Allah tiap minggu. Untuk yang minggu depan itu dilaksanakan Kamis ya Pak Ferry ya? Ya, insya Allah kita masih lihat apakah Rabu lagi atau hari Kamis. Kita sedang kontak, sudah ada dua narasumber kita yang menyatakan akan siap sharing, Pak. Dan pasti akan informasikan Bapak dan Ibu. Ya. Baik, jadi nanti mungkin tunggu kabarnya dari Pak Ferry dan Sekretariat Pak Mas Rifai. Dan ya kita harapkan ini berlanjut. Intinya bukan hanya wacana, tapi sesuatu yang memang benar-benar kita bisa laksanakan supaya kita bisa istilahnya merajut ukhuwah, meraih berkah. Kira-kira insya Allah seperti itu. Demikian Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mendaftar jadi anggota PPHI, nanti Mas Rifai juga akan bisa mengirimkan formulir. Karena nanti jadi anggota PPHI dulu Bapak Ibu, bundling yang tadi bisa dapat harga khusus. Iya, Bu Dini dan Bu Dani. Dan juga Bapak dan Ibu nanti kalau jadi anggota PPHI, acara-acara selanjutnya akan juga kami kirimkan Bapak dan Ibu. Dan juga kami informasikan bahwa rangkaian acara webinar ini Bapak dan Ibu juga menjadi bagian nanti insya Allah kita Road to Indonesia Halal Tourism Summit yang kedua tahun 2020 ini. Tahun 2019 sebagai informasi, PPHI menyelenggarakan Indonesia Halal Tourism Summit di JCC, menjadi bagian rangkaian dari acara ISEF yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tahun ini kita selenggarakan secara virtual. Insya Allah pertengahan Oktober, 29 Oktober nanti, Indonesia Halal Tourism Summit akan kita hadirkan kembali secara virtual. Kami akan undang Bapak dan Ibu, akan menghadirkan pembicara tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Ada pembicara dari Inggris, Turki, Singapura, yang lain. Kita bersama coba melihat bagaimana negara lain menghadapi pandemi ini dan bagaimana bisnis pariwisatanya bereaksi. Nah, bagaimana bersama-sama. Nah, insya Allah kita juga akan bisa belajar bersama. Tapi sebelum ke sana, Bapak dan Ibu, tiap minggu PPHI insya Allah akan mengadakan webinar Road to Indonesia Halal Tourism Summit. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita bertemu selanjutnya. Terakhir, mari silakan buka kamera Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Kita ada 2 layar. Ada 50 orang yang hadir dari tadi. Nah, saya sudah membaca ada dari mahasiswa. Ya Pak Dudi. Sambil ngobrol nih, sambil foto, kita perlu dukung Pak Rianto untuk yang diajukan kepada government untuk dibentuknya kelembagaan khusus pengembangan pariwisata ramah Muslim. Saya kira ini tujuan yang harus kita kejar sama-sama. Iya. Kita siap dukung Pak Rianto. Ya, terima kasih Pak Dudi. Tentu dengan kolaborasi yang baik Pak. Kita memang butuh wadah yang menjahit semua yang tadi Pak ya, menjahit stakeholder yang tadi. Nah, ini kita bentuk badan seperti itu, tentu dari dukungan Pak Dudi, Pak Satrio, Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu secara berjamaah Pak kita akan menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Baik Bapak dan Ibu, saya hitung buat slide yang pertama, karena ini ada 2 slide dan kita tidak tahu Bapak Ibu ada di slide mana. Nah, di Zoom-nya masing-masing karena berbeda. Jadi Bapak Ibu di 2 slide ini sejum aja. Iya, jadi sejum aja nanti kita foto. Baik, ya yang pertama silakan 1, 2, 3. Ya. Pak Gabriel Bobi belum muncul tuh wajahnya. Iya, oke. Baik, sekali lagi. Slide yang kedua. Boleh? 1, 2, 3. Senyum aja Bapak dan Ibu. Boleh. Ya, sekali lagi gaya bebas. Jempol atau tangannya senyum boleh. 1, 2, 3. Iya, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Insya Allah berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu minggu depan, akan kami sebarkan poster dan informasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Atas nama PPHI, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Sampai ketemu. Mas Noveri. Very good. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ini sampai ketemu. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan bicara itu, Bu. Boleh, kapan-kapan kita ketemu Bu Rani, insyaallah. Ini mau dicoba nggak? Oh, mau Bu Rani. Ya, serius. Tadi tahu kan alamat Kanomas, tester dulu ya. Jadi semangat lagi itu Pak Dodi. Ya, nanti kalau yang mau saya WA alamat ke saya. Nomornya ada di PPHI. Nanti saya kirimin ya. Ya, makasih Bu Rani, makasih semua. Sukses. Yuk, Baik, terima kasih. Saya pamit. Saya pamit. Yuk, mari. Terima kasih Pak Hashim. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Mas Noveri, Bu Nene, Bu Rani, Pak Rianto, semuanya. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Amin, amin. Tunggu. Itu di gambarnya gambar apa? Masakan apa rempah-rempah? Pak Satrio tuh, Pak Satrio. Rempah-rempah itu. Rempah, hebat. Penggemar kamu. Membangun kembali kejayaan Santara yang pernah direbut oleh VOC waktu itu kan, kita mesti bangun. Mari Bung, rebut kembali. Ya. Mbak Nini, terima kasih ya diundang. Terima kasih Pak Dudi sudah join ya, Mas Satrio juga. Terima kasih Pak Dudi, Satrio juga. Insya Allah siap minggu depan, Mas Nopri. Sampai minggu depan. Baik Pak Dudi. Yuk, makasih. Terima kasih. Pamit. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ferry. Sukses, alhamdulillah. Ya, insya Allah sampai minggu depan ya. Ya Pak. Yuk, makasih. Yuk. Izin pamit. Baik Pak. Izin pamit ya. Yuk, mari. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Mas. Iya. Nih. Alhamdulillah. Gua ini ya Ci, ini Cici di